Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nathaniel Bayu dan rekan saya Redaifa Melvin ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai perencanaan pengiriman pasokan bahan bakar liquid natural gas untuk pemenuhan pembangkit listrik di wilayah Indonesia Timur. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada pada rata-rata 5,8 per tahun tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum, tetapi juga peningkatan kebutuhan tenaga listrik. Antisipasi peningkatan permintaan tenaga listrik perlu direncanakan guna pengembangan pembangkit listrik. Pada jurnal ini dijelaskan bahwa akan ada program 35.000 watt, di mana merupakan proyek pemerintah Indonesia yang akan membangun pembangkit listrik mencapai 35.000 watt hingga tahun 2019. Program 35.000 watt ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Hal ini berdampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di luar Jawa yang sebelumnya kekurangan suplai listrik. Sebagai bagian dari realisasi program tersebut, PLN membangun kurang lebih 54 pembangkit listrik tenaga gas di regional Maluku dan Papua untuk pemenuhan jatah pembangunan 1000 MW dari total keseluruhan 35.000 MW. Berikut merupakan total produksi 10 kilang minyak LNG di Indonesia. Antara lain ada Vico Indonesia, Kangen Energy Indonesia Limited, Medco Natuna, Premier Oil Natuna Sea, Petrochina International Jabung, GOB Pertamina Medco Tomori, Honoko Philips Ltd, PT Pertamina IP, BP Tangguh, dan yang terakhir adalah PT Total IP Indonesia. Berikut merupakan persebaran terminal penerima di seluruh wilayah Maluku dan Papua. Penentuan lokasi dan jumlah terminal penerima didasarkan pada lokasi pembangkit. Idealnya, satu pembangkit dilayani oleh satu terminal penerima. Dan untuk memudahkan proses unloading LNG dari kapal ke terminal, maka terminal penerima harus terletak di dekat laut. Untuk pembangkit yang lokasinya berdekatan, akan diasumsikan terminal penerima digabung menjadi satu. Pada gambar tersebut dijelaskan bahwa segitiga melambangkan kilang LNG, persegi melambangkan pelabuhan hub, dan lingkaran berdasarkan terminal penerima. Selanjutnya adalah skema pola operasi kapal. Pada pengiriman produk LNG di wilayah Indonesia Timur, terdapat dua opsi pola operasi kapal yang akan dianalisis pada penelitian ini. Dua pola operasi tersebut adalah yang pertama adalah direct atau secara langsung dan juga hub and spoke. Pengiriman secara direct yang dimaksud dalam pola operasi ini adalah pengiriman yang tidak melalui terminal hub atau langsung dibawa dari lokasi kilang, tidak dikumpulkan terlebih dahulu dalam satu titik supply. Total ada 5 terminal hub yang ada. Yang pertama adalah Ambon, lalu Ternate, Jayapura, Manokwari, dan terakhir Sorong. Perhitungan yang digunakan untuk menentukan jumlah rute yang memungkinkan adalah 25 terminal penerima akhir dikalikan dengan 7 titik asal yang tersedia sehingga menghasilkan 175 rute. Kemudian ditambahkan dengan perkalian antara 5 titik terminal hub dengan 2 titik asal yang tersedia yakni lokasi kilang. Sehingga total kemungkinan rute yang tersedia adalah sebanyak 175 rute ditambah dengan 10 rute menjadi 185 rute. 185 adalah jumlah keseluruhan dari rute yang memungkinkan. Maka hasil yang dalam model optimasi adalah menentukan lokasi asal supply untuk setiap titik tujuan atau demand, yakni keseluruhan terminal penerima dari 30 tujuan. Selanjutnya adalah perhitungan biaya transportasi laut. Sebelum mulai menghitung masing-masing komponen tersebut, diperlukan perhitungan biaya waktu. Perhitungan biaya waktu terbagi menjadi waktu kapal berlayar dan waktu kapal berlabuh. Dari total waktu, maka akan didapat gambaran berapa lama waktu yang dibutuhkan kapal untuk menyelesaikan satu round trip. Total waktu juga dapat digunakan untuk mencari berapa frekuensi maksimal kapal dalam satu tahun. Frekuensi maksimal kapal dalam satu tahun merupakan fungsi dari hari kerja kapal dan total waktu untuk satu round trip. Komponen dari biaya transportasi laut yang digunakan pada penelitian ini adalah biaya kapital sebagai fixed cost, serta biaya perjalanan dan biaya ke pelabuhan sebagai variable cost. Biaya yang pertama adalah biaya regasifikasi. Biaya regasifikasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengkonversi gas cair atau LNG ke bentuk gas. Proses ini membutuhkan fasilitas khusus, yaitu fasilitas regasifikasi. Fasilitas regasifikasi bisa diletakkan di darat maupun di laut atau offshore, yang biaya disebut dengan Floating Regasification Unit atau FRU. Fasilitas regasifikasi juga bisa digabung dengan fasilitas penyimpanan gas atau biasa disebut dengan Floating Storage and Regasification Unit. Tarif untuk meregasifikasi LNG adalah sebesar Rp1.944 per MMBTU. Selanjutnya adalah biaya penyimpanan.
Biaya penyimpanan adalah biaya yang timbul akibat pemakaian fasilitas penyimpanan muatan. Tarif penyimpanan untuk LNG adalah sebesar Rp11.360 per MMBtu. Biaya penyimpanan didapat dari perkalian antara tarif dan kebutuhan bahan bakar per tahun di masing-masing pembangkit. Selanjutnya adalah biaya investasi terminal penerima. Pembangunan terminal LNG merupakan alternatif yang dipilih untuk menambah pasokan gas yang telah ditargetkan. Ada dua alternatif model pilihan untuk membangun terminal LNG, yaitu offshore atau lepas pantai dan onshore di darat. Setelah dilakukan analisis pemilihan terminal, hasil dari investasi yang didapat menunjukkan bahwa penggunaan terminal LNG jenis FSRU lebih murah jika dibandingkan dengan pemakaian terminal LNG di darat. Dalam penelitian ini, jenis terminal LNG yang digunakan adalah FSRU mengacu pada jurnal berjudul Virtual Pipeline to Support Natural Gas Infrastructure Development in Eastern Indonesia Region. Selanjutnya adalah total biaya dan biaya satuan. Total biaya didapatkan dari penjumlahan biaya transportasi laut yang terdiri dari biaya sewa kapal, biaya perjalanan, dan biaya ke pelabuhan dengan biaya penanganan LNG, biaya regasifikasi, biaya penyimpanan di terminal, dan investasi terminal penerima. Berikut adalah infografis dari kelompok kami. Dari infografis ini dapat dilihat bahwa alur untuk perencanaan pengiriman pasokan bahan bakar LNG di wilayah Indonesia Timur. Di sini dapat dilihat ada total produksi 10 kilang di Indonesia dengan kemudian persebaran terminal penerimaan di wilayah Indonesia Timur. Lalu skema pola operasi kapal dan juga total biaya per tahun yaitu sebesar 1,4 triliun rupiah dengan total kargo yang diangkut sebesar 2,12 juta ton per tahunnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.